Ya, oke guys, welcome back to the Traders Room sama gue Rangga Wardana. Dan ini adalah video seri mapping forex dan ini untuk scalping ya. Jadi untuk day trading dan scalping dan kita menghadapi market New York di mana sebentar lagi akan keluar news yaitu non-farm payroll jam 7.30 ya. Jadi sekarang ini masih 1 jam sebelum NFP. Jadi mudah-mudahan gue bisa bikin video cepet dan bisa gue upload tanpa harus banyak-banyak edit. Oke, nah kali ini gue akan membicarakan 3 pair saja yaitu gold, EU sama GU ya, karena yang berkaitan sama USD. Bagi kalian yang belum terbiasa untuk menghadapi NFP, ini agak sedikit beresiko, namun gue pendekatannya dari sisi scalping atau dari sisi day trading ya. Jadi kita pakai setup di M15. Oke, nah perlu gue jelasin juga sedikit ya. Ini menyambung kemarin ya, rule of thumb mengenai mapping yang gue bikin, jadi bisa dibaca sedikit lagi. Jadi videonya bersifat mapping, ada potensi kecenderungan harga, dan potensi trading itu memungkinkan jika teknik entry di sekitaran level yang di mapping. Lalu max TP bisa gunakan ATR di H4 ya, dan kita bisa adjust dikali 75%, jadi tidak harus full ATR di H4. Dan kita trading biasanya di sesi London dan sesi New York, jadi tergantung kondisi. Fokusnya mencari fake out atau breakout session sebelumnya. Nah, gue juga menjelaskan swing high swing low kemarin ya, dan bisa dilihat dari video kemarin juga. Kita juga banyak trading kemarin dan hasilnya cukup lumayan. Nah, ini berkaitan sama EMA 50 ya, dan semua tergantung konteksnya. Nah, konteksnya kali ini kalian juga harus perhatikan ada yang namanya key level. Oke. Jadi selain kita melihat bahwa kalau di atas EMA 50 itu premium, misalkan di M15 kita fokusnya cari sell, tapi seandainya kalian melihat adanya key level seperti ini, ya, ini skenarionya ada kemungkinan harga bisa di markup terus-menerus. Yang tadinya trennya bearish bisa berubah menjadi tren bullish. Jadi contoh seperti GBP USD, Euro USD dan Gold. Ini ada kemungkinan dia berubah tren ya menjadi bullish. Ada kemungkinan. Nah, ini skenario bullish. Untuk bearish tinggal dibalik saja dan ini price action ya. Jadi skenario nya seperti ini. Ada dua resisten yang kurang lebih sejajar ya high-nya. Kita bisa tarik garis di sana. Dan kalau kalian tarik garis di sana, lalu ada price action, ada candle merah, ya ada candle merah di yang sejajar kurang lebih dengan garis tersebut, jadi kena garisnya. Lalu setelah itu ada candle bullish, ya, yang kuat. Jadi ini candle momentum ya, bisa disebut candle momentum. Dan ada kelanjutan harga setelah itu di mana lalu terjadi gap ya, terjadi jarak nih, terjadi semacam gap dari puncaknya candle yang sini ya dengan kakinya candle yang di sini. Oke. Nah, ini sebenarnya namanya adalah imbalance ya. Jadi momentum naiknya itu kuat sekali sehingga menciptakan seperti gap di sini di mana itu di atas daripada dua resisten di sini ya. Jadi ini namanya key level scenario bullish. Sekarang kita langsung lihat aja ke market ya. Contohnya itu di Euro USD. Oke, kita langsung ke M15 saja ya. Nah, kalian perhatikan di sini Euro USD ada dua resisten ya, ada dua resisten 1 2. Nah, di sini dia ngebreak sedikit 1 2 dan pada saat mulai jam 11.30 jam 12 pas di resisten tersebut ada candle merah ya, lalu ada candle biru ya momentum dan dia menciptakan semacam gap ya di sini ya. Oke, kalian bisa pakai fractal break imbalance kalau misalkan kalian mau ada indikatornya untuk melihat ini, tapi kalau tidak pun nggak ada masalah gitu ya. Ini kalau mata kita udah terbiasa, maka kita juga bisa melihatnya gitu. Oke, nah inilah yang disebut dengan key level dan ada potensi bahwa harga akan di markup terus menerus gitu ya. Dan itu jangkarnya atau anchornya tuh yang candle yang ini. Jadi kalau misalnya contoh di sini, misalkan kita bikin candle yang di sini. Oke, kita marking ya. Kita marking biasanya harga akan kalaupun turun dia bisa mental kembali dari level tersebut. Kalian bisa pasang stop loss di sini. Ini sebagai salah satu teknik entry aja. Oke, sekali lagi semua dikembalikan kepada preferensi trading masing-masing. Jadi contoh Euro USD pada saat turun ke sini dia kembali ya. Ini mendekati level sini, ini bisa dilakukan posisi buy dan stop lossnya bisa diletakkan di bawah sini. Dan harusnya ya price action ini bisa bisa diteruskan sampai news-news besar ya seperti NFP. Oke, selanjutnya di gold. Kalau kita perhatikan di gold, ini juga sama, ada satu dua resisten yang kurang lebih sejajar, satu di sini, satu di sini, dan di sini dia ada candle merahnya, lalu ada candle biru besar ya di M15 dan dia menciptakan semacam gap di sini. Oke, kita bisa bikin seperti ini. Oke, artinya ya ada potensi seandainya si gold ini
dengan news dia jatuh ya, dia bisa kembali mantul di area level tersebut ya. Jadi ini ngincer ngebidiknya dengan scalping ya, tapi karena ada news besar, ada potensi naiknya juga bisa besar. Oke, nextnya di GBP USD. Oke, GBP USD juga sama, ada dua resisten. Di sini juga ada semacam candle tersebut. Dan ini markingnya di level sini dan saat ini dia udah mencoba mantul di sana, saat ini lagi turun. Jadi ini stop lossnya juga cukup pendek, 17 pip doang. Jadi pendekatannya dari pendekatan scalping atau day trading, dan dengan adanya news ada kemungkinan ya, ada potensi bahwa seandainya dia jadi naik, naiknya bisa menjadi panjang ya, dan kita bisa melihat dari time frame besarnya gitu. Time frame besarnya ini dia ada kemungkinan resisten di mana. Jadi contoh kalau si GBP USD ada resisten berikutnya itu di 1.1614 ya. Jadi seandainya dia naik, ada kemungkinan bisa 50 pips, bisa sampai 100 pips ya kalau dia mencapai ke resisten berikutnya. Atau kalian bisa gunakan candle biru yang di sini sebagai targeting gitu ya. Jadi harapannya kalau dia naik itu bisa sampai sekitar 100 pips. Mudah-mudahan dengan adanya news bisa mendorong marketnya cukup kuat. Oke, dan semuanya again trading itu ada resiko. Jadi pastikan dipasang stop loss, dan seandainya harus kena stop loss ya udah cut loss sesuai dengan resikonya masing-masing, atur dengan money management. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.